Soal batas maritim, Menlu Retno tolak klaim pihak manapun tanpa dasar hukum internasional. Indonesia menegaskan menolak klaim batas maritim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan perundingan-perundingan batas maritim harus selalu didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang ditandatangani pada 1982. Klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Ujar Retno dalam pernyataan pers tahunan Menlu RI yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Luar Negeri MOFA Indonesia pada Kamis. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional, imbuh mantan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu itu. Menlu mengungkapkan sebanyak 17 perundingan perbatasan telah dijalankan sepanjang tahun 2021 dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam. Retno mengatakan akselerasi intensitas perundingan perbatasan baik darat maupun maritim akan terus ditingkatkan pada tahun ini. Untuk maritim, Indonesia akan melanjutkan perundingan dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Vietnam. Dengan Malaysia diharapkan perjanjian batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan dapat ditandatangani, ungkap diplomat yang pernah bertugas sebagai duta besar untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia itu. Sementara dengan Palau, Indonesia menargetkan akan tercapai kesepakatan parsial soal garis batas zona ekonomi eksklusif. Dengan Filipina terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di tingkat teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda, papar mantan duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda itu. Adapun dengan Vietnam, Indonesia menargetkan untuk melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk memperoleh garis batas ZEE. Sementara untuk batas darat, kata Retno, Indonesia akan memprioritaskan perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste untuk tahun ini. Dengan Malaysia menyelesaikan demarkasi outstanding boundary problem sektor timur termasuk Pulau Sebatik, ucapnya. Sedangkan dengan Timor Leste, Indonesia akan memprioritaskan penyelesaian sisa 2 unresolved segment sesuai dengan Agreed Principles yang telah disepakati pada 2019. Kedua tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perbatasan darat ini tuntas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia menolak segala bentuk klaim batas maritim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional. Retno mengatakan klaim terhadap batas maritim harus dilakukan sesuai hukum internasional, salah satunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional, kata Retno dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Kamis. Ia pun menyatakan pada 2022 Indonesia akan memperkuat diplomasi kedaulatan dengan melaksanakan negosiasi perbatasan laut dan darat. Retno mengungkapkan di tahun 2021 pemerintah telah melakukan 17 perundingan perbatasan dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam. Untuk 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan baik darat maupun maritim akan terus ditingkatkan, ujarnya. Retno menuturkan, untuk batas maritim, pemerintah berupaya menyelesaikan perundingan dengan Malaysia tentang perjanjian batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Kemudian dengan Palau, pemerintah akan melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk garis batas zona ekonomi eksklusif dengan target tercapai kesepakatan parsial. Selain itu, ada dua rencana perundingan yang akan dilaksanakan pemerintah dengan Filipina. Pertama, memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di tim teknis. Kedua, menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas berbeda. Dengan Vietnam melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE, jelasnya. Adapun perundingan terbatas darat akan diprioritaskan dengan Malaysia dan Timor Leste. Retno mengatakan tim perunding sepakat bahwa perundingan perbatasan laut akan diselesaikan setelah perbatasan darat tuntas. Pada akhir Desember 2021, perselisihan antara Indonesia dan China soal klaim masing-masing atas perairan di sekitar wilayah Natuna semakin kentara. Ini adalah area klaim yang diperebutkan dari pihak China yang melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut Cina Selatan.
Bagi Jakarta, wilayah yang terbentang di utara Pulau Natuna berada di bawah zona ekonomi eksklusif yang diakui oleh UNCLOS sebagai perairan Indonesia, tempat negara dapat melakukan eksplorasi sumber daya. Selama beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Indonesia dan Cina di wilayah perairan wilayah ini jelas karena Jakarta telah bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk mengeksplorasi ZEE-nya untuk sumber daya. Tanggapan Indonesia menjadi kompleks karena berusaha menyimbangkan hak berdaulat dan hubungan ekonominya dengan tetangganya yang lebih besar. Ketegangan di wilayah Laut Natuna terlihat hampir 1 dekade lalu setelah Cina mulai menegaskan klaimnya atas 9 garis putus-putus. Saat Cina mulai secara resmi menyatakan klaimnya atas Laut Cina Selatan, Kementerian Luar Negeri RI pada November 2015 meminta klarifikasi atas perairan Laut Natuna. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki klaim atas Pulau Natuna, meninggalkan wilayah ZEE Indonesia yang membentang dari pulau itu dalam keadaan ketidakpastian dan ambiguitas diplomatik. Namun Indonesia telah berkali-kali berfokus pada pentingnya UNCLOS dan relevansi kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa maritim di kawasan. Pada tahun 2015, sebagai bagian dari tanggapannya, Indonesia juga dengan jelas menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui garis 9 putus-putus dan bahkan tidak menganggap dirinya sebagai penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan karena tidak memiliki klaim atas kelompok Spratly dan Paracel, pulau-pulau yang merupakan wilayah inti kontestasi. Dalam sikap menantang, Indonesia pada 2017 mulai mengidentifikasi wilayah di sekitar Pulau Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Ketegangan baru-baru ini semakin memburuk ketika proposal untuk konsorsium bersama antara 2 perusahaan minyak internasional diajukan setelah ditemukannya gas alam dalam jumlah sedang hingga 600 miliar kaki kubik, di mana 45% diantaranya dalam bentuk kondensat yang dapat dipasarkan seperti yang dinyatakan oleh sebuah artikel di Asia Times. Kedua perusahaan, Harbour Energy dan perusahaan milik negara Rusia, Zarubezhneft, telah mengumumkan ini setelah berhasil menyelesaikan evaluasi sumber daya regional. Kedua perusahaan tersebut telah menegaskan bahwa penilaian untuk eksplorasi telah berhasil diselesaikan di Blok Tuna, sebuah wilayah di dalam ZEE Indonesia yang sangat dekat dengan pembatasan lautnya dengan Vietnam.